Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizka di Buat Kita. Sering sekali saya menemukan ketika saya kemudian mendengarkan orang baca Al-Quran dan kemudian mereka dihadapkan pada bacaan ikhfa, banyak sekali yang melakukan kesalahan di sana. Ya betul, karena memang ikhfa tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Itulah kenapa bahasan ikhfa di video-video sebelumnya itu cukup banyak. Karena memang hal ini harus diketahui, tapi tidak banyak yang tahu. Seperti di video sebelumnya, kenapa tempat huruf itu bisa membuat suara ikhfa berbeda. Karena memang ketika kita membaca ikhfa, memang harus sudah siap-siap ke huruf yang ada di depannya. Mau tidak mau, kita harus tahu tempat hurufnya atau makhrajnya. Kalau ada yang masih belum lihat video tentang itu, silahkan dilihat di sini ya. Selain makhraj, ada satu lagi hal yang membuat bunyi ikhfa itu berbeda, yaitu sifat huruf. Dan sifat huruf di sini yang sangat mempengaruhi adalah dua sifat huruf yang berlawanan ini ya. Ada istifal atau tipis dan isti'la atau tebal. Di video kali ini kita akan membahas tentang itu, yaitu perbedaan bunyi ikhfa ketika dihadapkan di huruf tipis dan huruf tebal. Maka dari itu tonton sampai habis ya. Tapi sebelum itu bagi yang belum subscribe dulu ya, karena insya Allah akan lebih banyak lagi video tentang Al-Quran di channel ini. Huruf tipis disebut dengan istifal. Lidahnya landai, makanya disebut tipis dia, karena lidahnya turun. Dan huruf-huruf ikhfa yang termasuk huruf istifal adalah sebagai berikut. Nah, bisa dicermati di situ ya. Jadi itu pada waktu huruf-huruf yang istifal nih tidak ada yang berbau o. Sedangkan untuk huruf tebal atau isti'la itu lidahnya ngangkat ke langit-langit. Lidahnya bagian belakang itu diangkat ke langit-langit sehingga menimbulkan suara tebal tadi. Dan hurufnya adalah sebagai berikut. Nah, memang huruf isti'la itu semuanya ada unsur O, meskipun mengucapkannya nggak boleh O gitu ya. Oke, kita akan mulai membandingkan bunyi ikhfa-nya. Simak baik-baik ya. Yang pertama ada huruf qaf dan huruf kaf. Yang tipis tentu saja yang kaf ya, karena ada yang ada OO-nya itu, yang kita sebut dengan isti'la atau tebal, itu qaf. Oke, contoh yang kaf sekarang. Mangkana. Dan contoh yang qaf adalah yanqalibu. Nah, di sini udah bisa diperhatikan, bisa dibedakan, udah bisa dilihat banget bagaimana perbedaannya. Jadi ketika mangkana tadi, mangka, bibirnya aja udah nggak berubah ya, mangka. Nah, sedangkan yang qaf, yanqo. Dari ya yang tipis kemudian menuju ke ikhfa-nya yang ada huruf qaf gitu di depannya. Jadi untuk ke ikhfa-nya saja itu sudah mulutnya itu udah berubah gitu, harus udah menunjukkan ke tebal. Kita ulang lagi. Mangkana yanqalibu. Nah, itu udah jelas banget perbedaan di situ. Contoh lagi. Min kutubin min qablikum. Jadi harus mionko, bukan mingko tapi mio. Nah, itu udah ngangkat gitu untuk ikhfa-nya. Oke. Sekarang ke perbandingan yang kedua, ada huruf dal dan huruf to. Jadi untuk keduanya ini makhrajnya itu sama. Jadi ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Yang dal itu istifal atau tipis, sedangkan yang to itu isti'la atau tebal. Adadan. Ya, ininya aja udah sama. Jadi nggak ada perubahan nih kalau istifal. Sama ya. Tapi berbeda ceritanya ketika kita bertemu dengan huruf isti'la. Lailau tawila. Laupo. Jadi bibirnya kita itu harus sudah menuju ke huruf isti'lanya tadi. Laupo. Awalnya dari la, tipis, kemudian ke ikhfa yang tebal. Laupo. Lailaupo. Kita ulangi. Adadan lailau tawila. Min dunillahi min thayyibatin.
Min thayyibatin. Ujung lidahnya itu harus siap-siap ke huruf yang ada di depannya. Kemudian diberi juga sifat isti'lanya tadi ketika bertemu dengan huruf isti'la. Kemudian yang selanjutnya ada sin dan sod. Ini makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ini sama ya, sin dengan sod, yang membedakan adalah sifatnya. Yang sin itu tipis, yang sod adalah tebal. Min sa'ati, min sa'ati. Yang sod, min salsalin, min salsalin. Contoh selanjutnya. Manansakh, manansakh, yansurukum, yansurukum, manansakh, yansu. Nah itu beda banget tuh. Perbandingan yang terakhir ada huruf dal dan ada huruf bo. Ini sama-sama huruf ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Jadi lidahnya itu kita keluarin ya, dikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, huruf-huruf yang kelihatan gitu ya, untuk nampak ifanya kalau salah, nah itu huruf-huruf kayak gini nih. Jadi kalau lidahnya itu belum keluar ketika ifa, ya udah salah tuh. Min dahabin, min dah, lidahnya keluar, kemudian langsung dibunyikan huruf ifanya ya. Min dahabin, min dahabin. Kemudian ketika bertemu dengan huruf lo, min lohirin, min lohirin, lidahnya keluar, tapi kemudian kita beri sifat isti'la di situ. Kita beri sifat tebal. Min lo, min lo, min lohirin, min dahabin, min lohirin. Contoh selanjutnya. Man dzalladzi anzirni, man dzalladzi anzirni. Nampaknya memang kalau ifa itu harus siap-siap ke huruf yang ada di depannya. Jadi tentu saja kita harus udah paham tuh sifatnya apa, kemudian makhrajnya di mana. Jangan lupa like jika memang kamu suka dengan video ini, dan kemudian komen jika mau tanya-tanya atau apapun, saran-saran silahkan di kolom komentar, dan juga subscribe jika yang belum subscribe ya. Oh iya, jangan lupa untuk sharing juga ke teman-teman, boleh video ini di-share, kemudian ilmunya boleh langsung di-share, itu insya Allah akan bermanfaat bagi banyak orang insya Allah. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.